kisah Muslim bin Aqil yang di Kufah pun berjalan sampai gubernur Kufah yang pertama bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir tahu apa yang terjadi dengan penduduk Kufah, dukungan besar terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi gubernur Kufah saat itu tutup mata dengan apa yang terjadi. Ringkasnya begitulah, tutup mata dengan yang terjadi. Kemudian ada mata-mata yang menyampaikan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah bahwa gubernurnya tutup mata. Akhirnya ada, lupa saya namanya, orang kepercayaannya Muawiyah, penasehat. Kepercayaan Muawiyah. Muawiyah wafat, akhirnya dia jadi penasehat Yazid. Gitu, penasehat Yazid. Yazid sebetulnya tidak suka dengan Ubaidullah bin Ziyad. Tidak suka dia sama Ubaidullah. Karena yang nunjuk itu dulu abahnya di Basra, dia nggak suka. Tapi si penasehat ini menyarankan agar gubernurnya diganti. Nu'man bin Bashir diganti dengan bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Nurut Yazidnya dengan penasehat ini. Digantilah. Akhirnya dua wilayah digabung jadi satu. Basra sama Kufah. Nah, muncullah penggabungan wilayah Basra. Ini Basra itu kan ada dua. Basra yang Irak, Basra yang di luar Irak. Ini Basra yang Irak. Nah, digabung jadi satu wilayah Basra. Ya, Basra itu wilayah atas, Kufah itu wilayah atas, ini Basra wilayah bawah. Jadi digabung jadi satu dengan satu daerah Ubaidullah bin Ziyad. Ringkas cerita, Ubaidullah bin Ziyad masuk. Dan dia nyelinap ini ternyata benar. Kemudian dia cari istilahnya itu intelijen. Siapa ini penyebabnya? Ditemukanlah penyebabnya ternyata Muslim bin Aqil. Coba cari tinggal di mana. Kamu pura-pura aja bawa duit untuk bantu dia. Jadi model spionase pura-pura model begini intelijensi gini sudah dari zaman dulu ternyata ya. Pura-pura bawa fulus gitu ya, terus ngasih pura-pura gabung di majelis taklim padahal dia intelijen. Intelijen ya. Saya emang dari zaman dulu begitu. Alhasil dia datang bawa fulus dan sebagainya. Lapor ke Yazid. Ternyata Muslim bin Aqil tinggal di rumah Hani bin Urwah. Lapor ke Ubaidillah bin Ziyad. Lapor ke Ubaidillah bin Ziyad. Ya, ke Ubaidillah bin Ziyad lapor. Di rumahnya Hani. Ringkas cerita, Hani ditangkap. Obrolan panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang jelas ya, si Ubaidillah nanya, mana Muslim? Andai Muslim di bawah kaki saya tidak akan saya angkat. Masya Allah. Masya Allah. Loyalnya. Luar biasa ya. Gak bakal saya angkat. Nah dari situ Hani dia mengalami penyiksaan oleh Ubaidillah bin Ziyad di hidungnya patah, ininya luka-luka parah di mukanya, terus di penjara. Muslim bin Aqil dengar. Akhirnya dia mengumpulkan kira-kira 4.000 penduduk Kufah pendukung Husain. Ini ghadarnya di sini. 4.000 penduduk Kufah ngumpul. Mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad dengan formasi pertempuran. Maimanah, Maisarah, Qalb. Ya kan, pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, dan pasukan penyerang. Pasukan penyerang Muslim bin Aqil. Udah nyampe di situ, Ubaidullah bin Ziyad melihat penyerangan itu ditutup istananya dia. Ditutup, semua pintu ditutup. Nunjukin apa? Jaban. Ya, tutup semua. Orang pengecut itu pasti belut. Kan gitu kan, belut nih. Udah ditutup semua. Di dalam istananya itu ada tokoh-tokoh Kufah. Dia bilang sama tokoh Kufah, kalian buat Muslim bin Aqil terhina. Bikin Muslim bin Aqil gigit jari dan terhina. Caranya gimana? Kamu takut-takutin itu semua orang. Ancam semua.
siapapun yang ikut di barisan Muslim bin Aqil akan dibikin miskin, melarat, akan diserang oleh pasukan di Syam, nanti akan dibunuh keluarganya. Mulai menyelinap keluar dari istana, nyelinap mereka. Akhirnya satu-satu keluar dari barisan. Mundur. 4.000 sisa 500. Mulai sore sisa 300. Mulai gelap sisa 30. Habis maghrib, habis sholat maghrib persis, sisa Muslimin Aqil sendiri. Subhanallah. Sendiri Muslimin Aqil. Ditinggal sendiri. oleh Semua kabur. Subhanallah. Ghadr. Lihat pengkhianatan hebat dari penduduk Irak, Kufah. Subhanallah. Muslim sendiri kan bukan warga situ. Dia bingung nyari ini jalannya kemana. Ini harus kemana? Muter bingung, gelap. Udah malam gelap. Wow, haus luar biasa. Ngetok rumah seorang perempuan minta minum aja, ngobrol panjang sampai dikasih tempat yang bukan rumahnya dia, sebelahnya atau gimana, itu bukan rumahnya dia, tinggal di situ. Anak ini dia lapor ke Ubaidillah bin Yazid, dikepung sama Ubaidillah Yazid, ditangkap, kemudian dibunuh. Ringkas cerita, Muslim bin Aqil dibunuh, Hani bin Urwah dibunuh. Allah. Tapi sebelum dibunuh dia pesan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia komandan perang untuk penaklukan daerah Roy, Syam. Sampaikan ke Husain bahwa Husain itu lagi mau ke sini. Sampaikan ke Husain, jangan ke sini, pulang balik lagi. Batalkan, kembali lagi. Dia mau. Umar bin Sa'ad ini mau. Ya udah. Bikin utusan, wasiat disampaikan. Tapi terbunuhnya Muslim bin Aqil hari Arafah. Nah, disinilah mulai kisahnya.